Dan Nabi SAW mengingatkan kita agar mengejar Lailatul Qadar itu. Terutama dengan sholat malamnya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di malam Lailatul Qadar itu karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini malam harus betul-betul tidak disia-siakan. Bahkan Nabi SAW dikatakan kalau tiba 10 terakhir Ramadan, maka beliau lebih mengeraskan ikatan sarung dan membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Lebih giat lagi beribadah. Dan Nabi SAW bahkan beriktikaf di malam-malam itu. Artinya beliau mengikat diri di masjid. Bahkan sering 10 malam ya berturut-turut ya. Di akhir hidup beliau iktikaf selama 20 malam. Saking luar biasanya untuk mengejar keutamaan malam yang mulia ini. Disepakati para ulama Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Dan di antara bulan Ramadan disembunyikan oleh Allah. Itu tanda kasih sayang Allah disembunyikan, tidak diberitahu. Kalau Lailatul Qadar diberitahu maka berantakan dunia ini. Anda mau ke pasar nggak bisa, sopir angkot juga nggak mau. Dia akan pergi cari Lailatul Qadar. Yang masak pun nggak mau, Anda nggak makan. Warung nggak ada jualan karena semuanya pengen Lailatul Qadar. Karena disembunyikan Allah, alhamdulillah, disembunyikan jadi yang kerja-kerja, yang nyopir-nyopir begitu. Kalau dikasih tahu oleh Allah Lailatul Qadar besok malam, wah bubar semuanya. Nggak ada orang mau kerja, lapar semuanya nanti. Maka kasih sayang Allah Lailatul Qadar disembunyikan. Dan karena disembunyikan kita tidak perlu sok tahu. Tapi Nabi mengatakan kalau di 10 akhir bulan Ramadan adalah arja. Tapi mungkin sekali di awal Ramadan, mungkin di Ramadan dan seterusnya. Akan tetapi ketahuilah bahwa di 10 akhir Ramadan itu sangat diharap. Artinya di semua Ramadan kejar Lailatul Qadar. Karena mungkin di awal kedua, ketiga. Tapi di saat 10 akhir lebih ketat lagi kita mencekatnya. Kemudian di antara itu yang ganjil lebih ketat lagi. 21, 23, 25, 27 dan seterusnya, 29. Menurut mazhab Imam Syafi'i 21 lebih banyak diharap. Bukan dipastikan, cuman repotnya sekarang sebuah masjid memastikan Lailatul Qadaran tanggal 21. Maka lihat, semua masjid yang biasa mengadakan gaya Lailatul Qadaran hanya ramai di hari itu saja, setelah itu pasti sepi. Ramainya di hari yang ditentukan Lailatul Qadaran di mana? Di masjid A. Kapan? Besok malam 21. Ramainya luar biasa. 23 diajak ngeramein lagi nggak mau. Alasannya apa? Aku sudah dapat Lailatul Qadar. Padahal Nabi tidak begitu ngajarinya. Nabi kalau sudah masuk idza dakhala al-asral awakhir min Ramadan yugidu ahlahu, dibangunkan keluarganya. Syamir thawbahu, menyincingkan lengan baju dan seterusnya. Itu baginda Nabi kalau sudah masuki 10 akhir Ramadan beliau membangunkan keluarganya dan beliau beribadah dengan lebih banyak lagi. Itulah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita hanya memilih-milih. Yang namanya orang, kalau memang Anda merasa yakin perlu, anggap saja ini loh ya, ada orang mau jualan makanan kesukaan Anda, dan Anda, istri Anda yang paling Anda cintai, dan anak-anak Anda pun belum punya anak, ngidam istrinya. Ngidam tak taunya apa, makanan kesukaannya adalah dalam sehari ini perkiraan antara waktu duhur sama maghrib. Kira-kira gimana kalau Anda anggap saja sehari ini, tidak tahu bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Karena Anda mengharap betul, pasti dari pagi Anda nunggui. Kalau sampai kelewat rugi saya. Nggak mungkin Anda kira kayaknya sih habis zuhur deh saya tunggu. Setelah nunggu habis zuhur katanya sudah pagi datangnya. Artinya jangan pilah-pilah. Hidupkan semua malam Ramadan. Cuman kalau sudah masuki 10 akhir Ramadan, tingkatkan di hari ganjil, tingkatkan lagi. Begitulah baginda Nabi melaksanakannya. Dan waktunya tidak ditentukan. Karena tidak ditentukan, kita pun tidak perlu menentukan, tapi kita menduga. Kalau seandainya Anda bisa menduga setiap malam Ramadan Lailatul Qadar, Anda akan mendapatkannya. Kenapa? Pasti Anda tidak akan luput dari hari itu. Tapi kalau sudah milah-milah bisa kelewat. Baik, adapun waktunya adalah ya semalam itu Anda hidupkan dengan ibadah di awal waktu atau di akhir waktu, dan di akhir waktu diutamakan. Lebih utama di akhir waktu. Nggak ada ketentuannya, semampu Anda. Yang penting malam itu adalah kurangi kemaksiatan, tingkatkan kebaikan. Sholat, baca Quran, dzikir, tafakkur, berenung, itu yang hendaknya Anda lakukan. Baik, ajak keluarga. Tidak harus di masjid, bisa di rumah.
Di rumah, jangan sampai gara-gara tidak ke masjid Anda nggak mendapatkan kebaikan. Mungkin ada sebagian wanita yang waktu atau di hari normal tidak seperti hari ini. Hari ini suaminya akan nginep di rumah semuanya. Kalau misalnya di hari-hari biasa suaminya itikaf di masjid, lalu istrinya di rumah jaga anak, Anda jangan mau ketinggalan, bangun di malam itu. Penuhi panggilan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Siapa yang minta hajat akan aku penuhi. Saya minta untuk dipenuhi hajatnya akan aku penuhi. Bangun juga biarpun di rumah tetap berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat dan seterusnya. Intinya hidupkan malam itu dengan ibadah. Itulah yang dimaksud orang menemui Lailatul Qadar itu bukan oh aku ketemu Lailatul Qadar di perempatan jalan, bukan begitu. Artinya siapapun yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Biarpun dia tidak sadar kalau dia mendapatkannya. Itulah, biarpun ini catatan, biarpun dia tidak sadar kalau malam itu Lailatul Qadar dan dia tidak sadar kalau dia mendapatkannya. Hitungannya nanti kaget, loh pahala apa itu? Kamu waktu itu lagi sholat banyak, ngaji banyak, pas malam Lailatul Qadar. Jadi orang menemui Lailatul Qadar tidak harus tahu, malah yang suka ngomong tahu itu benar enggak? Yang perlu dipertanyakan, oh aku di malam hari ngeliat terang benderang, luar biasa. Hai, kayak Imam Nawawi waktu itu ya, mulai aneh-aneh. Iya Imam Nawawi ahli ibadah, puasanya banyak ini. Ente siapa? Bahkan ini perlu dirahasiakan hal-hal yang semacam ini. Kalau kita mendengar cerita ulama melihat tanda-tanda semacam ini, itu hanya sekedar beliau ceritakan untuk memberi motivasi yang lainnya, bukan untuk pamer. Aku sudah ketemu Lailatul Qadar aku. Jadi seorang menemukan Lailatul Qadar bisa jadi dia sadar dan bisa jadi dia tidak sadar. Bisa jadi dia tahu dan bisa jadi tidak tahu. Bahkan mungkin tidak tahu tapi dia mendapatkannya. Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Qatadah dan ulama lain bahwasanya pada malam Lailatul Qadar diatur berbagai macam urusan. Ketika itu ajal dan berbagai rezeki ditetapkan. Hal itu sesuai atau sejalan dengan firman Allah di ayat lain surah Dukhan ayat 4. Surah Dukhan ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah dijelaskan dan ditetapkan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dan Asy-Syu'bi berkata mengenai tafsir ayat 4 dan ayat 5 surah Al-Qadr, min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa keselamatan dan malaikat datang pada malam tersebut bagi orang-orang yang ada di masjid.